Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Ustaz, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kegiatan akhir-akhir ini apa Ustaz yang sering dilakukan? Ya, rutin aja ngajar. Sekarang kan alhamdulillah PPKM sudah dicabut ya. Mudah-mudahan keadaan kembali normal. Ya, pertemuan kali ini Ustaz, kita tidak akan merespon Ustaz kejadian di luar. Oke. Banyak komen yang sepertinya perlu ditanggapi ini. Komen-komen yang ada di beberapa video Ustaz, yang paling banyak itu di video tentang Bunda Dorce. Oke. Ya. Di komen-komen itu muncul seperti banyak yang meragukan sepertinya pendapat Ustadz di situ. Dan banyak yang menanyakan soal dalil. Kebetulan Anda yang ngurus itu ya. Oke. Banyak yang menanyakan soal dalil-dalilnya mana ini? Ini mana? Seolah-olah Ustadz bicara tanpa rujukan. Ada dasar agama yang mereka harap dalil, karena kan ketika menyampaikan sesuatu pasti diminta dalilnya. Ketika ada dalilnya, dari manapun dalilnya itu, kemungkinan besar akan dianggap sebagai kebenaran. Nah, itu apa benar Ustadz dalam setiap kali menyampaikan pendapat-pendapatnya, terutama terkait dengan hal keagamaan itu, tidak memiliki dalil? Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, memang begini. Banyak orang memahami dalil itu harus berupa teks agama yang berbentuk bahasa Arab dari Al-Quran dan dari hadis Nabi. Memang itu dalil, tapi yang mungkin tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Pertama, dalil itu apa? Ini dalil adalah kata dalam bahasa Arab yang bermula dari kata dalla yadullu, menunjukkan. Kalau dalam bahasa modernnya, signifikansi atau konotasi. Jadi ada signifikan, ada sebuah pernyataan menunjuk kepada pernyataan lain. Sebuah fakta menunjuk kepada fakta lain. Ini yang disebut dengan dalil. Nah, relasi antara satu premis dengan premis lain disebut dengan signifikansi atau dilalah. Sehingga fakta dengan fakta lain itu juga disebut dengan signifikansi atau konotasi. Antara satu premis dengan premis lainnya itu disebut dengan penunjukan. Penunjuk. Satu premis menunjuk premis yang lain. Satu fakta menunjuk fakta yang lain. Ini disebut dalam bahasa Arab dengan dilalah. Nah, dalil itu adalah kata atau premis penunjuk. Sehingga bisa disebut ketika kita hendak menyampaikan sebuah pernyataan dan pernyataan ini tidak dianggap benar pada dirinya, maka dia memerlukan pernyataan lain. Mengapa dia memerlukan pernyataan lain? Karena dianggap tidak bisa benar dengan sendirinya. Nah, dari situlah orang banyak menganggap setiap pernyataan harus ada dalilnya. Padahal tidak semua pernyataan itu memerlukan dalil. Anggap setiap pernyataan harus ada dalilnya. Padahal tidak semua pernyataan itu memerlukan dalil. Karena banyak pernyataan yang sudah otomatis bisa diterima dengan akal sehat. Seperti hukum-hukum dalam aritmatika atau matematika. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Orang tidak tanya mana dalilnya. Mengapa? Karena pernyataan itu sendiri sudah benar. Inilah yang dalam logika disebut dengan aksiomatik. Karena pernyataan itu benar saat dikaitkan antara subjek dan predikat. Sehingga dia disebut dengan premis analitik atau premis aksiomatik. Dia tidak lagi memerlukan dalil. Makanya tidak ada orang yang bertanya, 2 dikali 2 sama dengan 4, apa dalilnya? Apa dasarnya? Apa pernyataan lain yang lebih kuat dari itu? Dia tidak memerlukan sandaran. Dan karena itu, ini disebut dengan dalil. Ini disebut dengan dalil. Dalil apa? Dalil rasional. Kedua, ada yang disebut dengan dalil tekstual. Nah, inilah yang dipahami oleh kebanyakan orang seolah-olah dalil itu hanya yang berbentuk tekstual, berbentuk teks. Mengapa demikian? Karena sudah terlanjur digertak dengan berbagai macam teks oleh orang, sehingga orang tidak tahu isinya, tapi sekedar mendengarnya, sekedar memahaminya bahwa itu berbahasa Arab, dan bahasa Arab itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah, berarti benar. Padahal justru pernyataan dalam ayat atau riwayat
yang disebut dengan dalil itu ketika orang bisa menyimpulkannya. Bagaimana menyimpulkannya otomatis? Apakah pendengarnya tahu bahwa itu diambil dari kitab ini, dia memiliki kemampuan untuk memverifikasi rijal, sanad, ataukah tidak? Kemudian kalau ayat, apakah dia memiliki kemampuan untuk verifikasi terhadap tafsirnya, asbabun nuzulnya, riwayat-riwayat yang mendukungnya? Karena orang tidak tahu. Kira-kira yang mana yang lebih efektif untuk memahami, untuk dipahami oleh masyarakat yang tidak punya kemampuan memahami dalil-dalil, hukum-hukum dan ilmu-ilmu penunjang memahami tafsir dan takhrij dalam hadis? Tentu lebih pas lagi adalah dalil rasional yang tidak lagi memerlukan dalil apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak orang menganggap dalil agama itu hanya berupa teks, hanya berupa dalil berbahasa Arab. Padahal apapun yang logis itu adalah agama. Mengapa kita batasi agama hanya pada teks dalil? Sementara dalil ini hanya bisa dipahami oleh orang ngerti bahasa Arab. Dan kita bisa mengutip ayat dengan mudah. Tapi kan ketika ayat saya gunakan, itu berarti hanya untuk mendukung pernyataan saya. Saya malah mengintimidasi orang dengan ayat dan riwayat. Belum lagi kesakralan ayat dan riwayat ini lebih perlu dijaga ketimbang harus diobral. Dari situlah kita perlu memahami dalil rasional untuk memahami dalil tekstual. Nah, kalau tekstual saja tanpa penjelasan dalil rasional, dari mana kita tahu? Sementara ayat ditafsirkan dengan berbagai macam. Riwayat juga diriwayatkan dari berbagai macam jalur. Banyak riwayat, kadang bertentangan kesannya. Apakah hanya seorang ustadz yang bisa mengutip hadis ayat? Itu kan hanya memerlukan penghafalan. Tidak memerlukan analisa, tidak memerlukan pemikiran yang lebih dalam. Jadi, saya kira itu lebih mudah daripada saya harus menjelaskan secara rasional. Tapi itu kan menggerta orang, tidak mengajak orang untuk bisa memahami. Sayangnya, penjelasan rasional yang logis itu justru tidak dianggap dalil oleh orang-orang yang sudah terlanjur didoktrin bahwa yang benar itu adalah teks, dan teks itu hanya sesuai dengan kutipan orang-orang tertentu, ustadz-ustadz tertentu, sehingga yang bukan itu bukan ustadz. Boleh jadi begitu. Apakah? Tapi kan kebanyakan dari kita kan istilahnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya kan bukan logika, Ustaz. Bukan kembali kepada logika, tapi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Iya, tentu. Sebagai Muslim harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu bisa dipahami dengan dua cara. Sebagai wahyu, dia pasti mutlak benar. Begitu juga hadis. Kalau memang dia pasti diucapkan Nabi, dia wahyu. Karena ucapan Nabi semuanya dianggap sebagai wahyu. Jadi bahwa kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu sudah selesai, pasti. Tapi kan tetap saja memerlukan akal untuk memahami, memerlukan logika untuk memverifikasi mana penafsiran yang layak atau tidak. Dan boleh jadi apa yang kita sampaikan meskipun tidak ada dalil ayatnya, tidak kita kutipkan ayat dan riwayatnya, kalau kita cari ketemu. Tapi kan itu juga produk penafsiran saya. Kecuali kalau saya dapat bocoran dari langit. Jadi bahwa setiap orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Setiap Muslim pasti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu sudah pasti. Tapi kenapa saya tidak menggunakannya? Pertama, saya tidak ingin menggerta orang, meskipun saya mampu. Kedua, saya ingin melihat semua orang itu dengan kacamata yang lebih luas daripada doktrin yang dipahami oleh seseorang. Kalau saya ngutip ayat, nanti orang mempertanyakan lagi. Oh, itu kan ayatnya sesuai penafsiran Anda. Oh, riwayatnya itu kan sesuai dengan jalur Anda. Daripada kita harus menghabiskan energi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting, lebih baik kita kembali kepada akal sehat, di mana semua orang juga berada di situ. And last but not least, agama itu ada dua. Ada agama yang diwahyukan, ada agama yang sudah ditetapkan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan fitrah. Dari situ akal sehat. Makanya semua orang bisa sepakat. Tapi kalau Al-Quran dan Sunnah itu hanya untuk orang Islam. Bukan hanya orang Islam. Orang Islam yang sesuai dengan, kan umat Islam itu banyak dari berbagai macam jalur. Ribuan kitab tafsir. Loh, kalau seseorang menggunakan penafsirannya untuk menjelaskan satu ayat, apakah kemudian penafsiran lain yang salah? Daripada kita harus tarik-menarik antar tafsir, memilihnya, lebih baik kita kembali kepada akal sehat yang dimana itu juga merupakan agama. Jadi agama itu tidak hanya yang dipahami, tapi juga yang dialami. Makanya kita sepakat tentang hal-hal yang logis, yang rasional, meskipun tidak ada dalil teksnya. Bayangkan kalau setiap ajaran agama harus ada dalil teks, ayat, dan riwayat. Kan terbatas jumlahnya.
Mengapa? Karena kita memahami agama dalam skup yang lebih luas. Apapun yang logis, apapun yang sesuai dengan akal sehat, ajaran siapapun, ucapan siapapun, pernyataan siapapun, tulisan siapapun, konten siapapun, selama sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan logika, sesuai dengan etika, sesuai dengan norma-norma yang disepakati oleh semua orang, tidak mengganggu hak orang lain, tidak mengambil hak orang lain, tidak mencederai hak orang lain, itu pasti benar. Jadi apapun yang benar, itu dari Tuhan. Al-haqqu mir rabbik. Semua kebenaran datang dari Tuhan. Dan jangan hanya dibatasi kebenaran itu hanya dari satu jalur penafsiran dari ustadz tertentu, dari sumber tertentu. Itu artinya kita justru membonsai kebenaran. Hanya dalam person-person tertentu yang kita pilih secara subjektif. Sementara orang lain yang mungkin rasional, hanya karena orang itu terstigma atau sudah terlanjur diberi cacian-cacian tertentu, akhirnya ditolak. Padahal kalau kita mau dengarkan dengan baik, boleh jadi itu logis. Kembali kepada akal sehat saja. Juga, Ustaz. Cuman agama itu kan sempurna orang bilang, Ustaz. Bagaimana itu bisa bilang terbatas? Ya jumlah ayat terbatas. Jumlah hadis juga ada yang dhaif, ada yang maudhu. Itu pun berbeda-beda. Sahih menurut ini, dhaif menurut ini. Ya, maudhu menurut ini dan mursal menurut ini, ada yang itu semuanya berbeda-beda. Ada yang mutawatir, ada yang ahad, ada yang wahid dan sebagainya. Terlepas dari itu semua, agama apapun yang datang dari Tuhan, fitrah. Ada beberapa hal yang fitrah bisa membenarkan meskipun tidak ada teksnya, meskipun tidak disebut dengan Al-Quran. Makanya Al-Quran nyuruh kita untuk berpikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Itu menunjukkan bahwa kita perlu menggunakan akal. Kenapa? Itu juga kebenaran. Justru dengan bekal akal sehat, dengan bekal fitrah yang di situ hukum, logika, etika yang diterima oleh semua orang kecuali yang sakit. Penjelasan agama yang diwahyukan itu mendarat di atas agama yang telah ditetapkan dalam diri kita. Itu fitrah. Bagus, Ustaz. Anda bilang seperti ini mungkin karena Anda tidak tahu sebenarnya hadis-hadisnya itu. Basic Anda sebenarnya apa, Ustaz? Saya ini santri tulen, terdidik secara tradisional dan secara akademik. Nah, cuman kan banyak bertebaran doktrin yang menyatakan bahwa jangan ikutin akal atau logika, tapi ikutilah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran menyuruh kita untuk menggunakan akal. Berapa banyak ayat yang berbunyi afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Ulil albab, ulil absar, itu semua menunjukkan bahwa tanpa akal sehat kita tidak bisa memahami Al-Quran. Tapi akal sehat yang mana? Ada parameternya, ada logikanya, ada mekanismenya. Akal itu seperti alat, seperti mesin cuci. Logika itu apa? Logika itu adalah manualnya, yang juga ada di situ. Allah sudah memberi alatnya sekaligus manualnya. Nah, sayangnya manusia tidak mau menggunakan itu. Dan memang sengaja digunakan. Ada propaganda yang intensif untuk tidak menggunakan akal, untuk tidak menggunakan logika, untuk memahami bahwa logika itu pasti bertentangan dengan Al-Quran, bahwa itu akal-akalan dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya tidak kritis, supaya manut, supaya bisa diarahkan, dan supaya jadi robot. Itulah awal ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan terhadap pemaksaan terhadap orang yang tidak sekeyakinan. Padahal apapun yang kita pahami sebagai kebenaran adalah upaya kita untuk memahami kebenaran, bukan untuk mendapatkan kebenaran sebagaimana wahyu yang diterima oleh Nabi. Orang-orang yang selalu dan sering kali bila berdiskusi selalu melemparkan kata, mana dalilnya? Mana dalilnya? Apa kata? Mana dalilnya? Dalilnya itu sesuatu yang belum pasti benar, dia memerlukan dalil. Tapi kalau pernyataan itu sudah pasti benar, dia tidak memerlukan dalil. Dalil itu apa? Penguat. Bila dia sudah kuat, dia tidak memerlukan dalil. Makanya 2 dikali 2 perlu dalil. Nggak perlu dalil. Mana ada orang tanya, mana hadisnya? Kalau 1 ditambah 1 perlu dalil, berarti semua perkalian di matematika perlu dalilnya. Dan karena tidak ada dalilnya, berarti salah. Ini beragama dengan cara yang justru bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Allah dan Nabi menganjurkan kita menggunakan akal. Justru karena akal itulah kita menerima kebenaran agama, menerima ayat, menerima Al-Quran, menerima hadis. Tanpa Al-Quran, tanpa akal sehat, ya agama ini kan justru diturunkan untuk manusia sebagai makhluk yang berakal sehat. Kalau ternyata kita harus menerimanya tanpa akal sehat, pertama mubadzir, akal itu diciptakan oleh Tuhan. Kedua, mestinya bukan turun untuk manusia. Lalu penutup. Jangan keburu mengedepankan presumsi dan dugaan. Dengarkan. Kalau ada yang logis, ambil. Orangnya sesatkan. Nggak perlu jadi follower, nggak perlu jadi subscriber. Nggak penting itu. Tapi bahwa
jangan membatasi pikiran kita hanya karena subjektivitas, hanya karena like and dislike. Biarkan akalmu terbang setinggi mungkin, dia akan mendarat di atas kebenaran. Selama tidak ada presumsi, tidak ada prasangka, tidak ada prejudice, tidak ada kebencian yang tak berdasar. Dan ketika kita menerima pernyataan seseorang, Anda tidak harus merasa hina atau menolak pendapat seseorang, bukan hanya karena Anda tidak ingin dibawa seseorang, karena apa yang disampaikan oleh dia bukan dari dia. Kalau memang benar, itu dari Tuhan, dari Allah. Dia hanya menyampaikan kebenaran, tidak diciptakan oleh siapapun, tidak ustadz, tidak kiai, tidak habib, tidak agamawan siapapun. Mereka hanya penyampai. Nabi saja dikatakan wa ma'ala rasuli illal balagh. Dia hanya penyampai, kebenaran semuanya dari Tuhan. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Tuhanmu, jangan jadi peragu. Karena itu terimalah, bukan sebagai siapa, tapi sebagai apa. Enjoy your faith. Terima kasih banyak Ustaz atas waktunya kali ini. Diskusi yang berbeda Ustaz sebenarnya Ustaz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.